Assalamualaikum. Oke, ketemu lagi di channelnya Alexworks Channel. Kali ini mau review untuk kelebihan dan kekurangan selama pakai produk dari WPL, khusus untuk sound generasi ketiga dari WPL. Jadi itu dia di speknya tuh WPL Sound V3 untuk yang generasi ketiga. Jadi WPL udah ngeluarin sound modul udah ketiga kalinya. Nah ini yang udah gua pakai, dan ini versinya adalah soundnya engine-nya apa ya, untuk petrol ya, bensin ya. Jadi soundnya bensin ya, kan ada dua tipe, yang satu bensin, yang satu diesel. Nah gue pikir juga ternyata dari gue pikir tuh soundnya tuh bisa di switch, jadi lu bisa pilih soundnya engine-nya diesel atau bensin. Ternyata enggak, si WPL bikin satu modul ya satu sound. Jadi kalau lu pengen beli yang diesel ya khusus yang diesel, mau beli yang pakai yang bensin ya harus pakai yang bensin itu loh. Jadi dia nggak bisa di switch, beda sama merek yang lain ya, dia bisa di pilih ya sesuai dengan karakter mobilnya. Kalau ini enggak, dia khusus untuk versi diesel dan bensin itu terpisah. Oke, modulnya tuh udah ada di sini ya, udah gue pasang. Nanti kita cek saya kelebihan dan kekurangannya apa aja. Ya dalam paketnya tuh gini, dapat remote dan menurut gue remote-nya unik ya, kecil ya, udah full propo ya, full propo. Dia menggunakan baterai A2 2 piece, jadi kisaran 3 volt ya untuk angkat nih remote powernya. Terus ini sih satu lagi sama dapat speaker yang ini nih speaker kecil. Ini nggak gua pasang, nanti gue jelasin kenapa gua nggak pasang. Jadi dapatnya ini dan modulnya itu bisa dibilang combo ya. Jadi ESC, receiver, sound modul, realistic lamp jadi satu. Jadi gue bilang ini paket combo, paket hemat. Kemarin gue angkat harganya di sekitar 450 ribuan sama ongkir 40.000 atau 50.000, beli di ready stock, udah ada di Indonesia ya. Hitung-hitung bantu kawan, jadi nggak harus ngandelin impor terus ya. Kawan ada yang jual dan kebetulan kita butuh, ya udah kita beli, nggak apa-apa lah mahal dikit. Memang sih di Cina katanya lebih murah, tapi ya sudah, namanya orang usaha, bantu-bantu kawan gitu. Oke, kita balik lagi ke penjelasan di sini. Jadi si WPL itu dia dalam modul itu ada sekitar 5 channel. Jadi gini loh, gue jelasin ya, dari remote-nya udah ketahuan fiturnya dari 5 channelnya itu ya. Yang pertama channel pertama nih, belok kiri kanan, ini channel pertama. Channel kedua maju mundur ya, channel kedua. Terus channel ketiga bisa masuknya di shift gear ya kan. Nah ini untuk kalau kalian pakai dual speed, gearbox dual speed, kan bisa dipilih ya posisi low gear atau high gear ya. Jadi dia untuk kondisi pelan atau lambat. Nah dikontrol di sini nih, tekan sekali dia pindah. Ini channel 3. Nah channel keempat ini yang keren,
dari remote ini biar kecil. Nah yang keren tuh gini, ini tuas ini kiri kanan ini buat winch, maju mundur atau sebaliknya. Jadi tuh lu berasa lagi narik, dia desain tuh begini, tapi jadi lu berasa apa waktu di on spot ya di lapangan. Beda sama remote yang lain, hanya tombol gitu kan, kiri maju atau mundur. Nah ini dia bedain sendiri karena memang dia desain nih apa si remote ini untuk RC Off-Road ya. Oke, ini yang channel 4. Channel 5 dia masuk ke lampu. Jadi pas start awal lampunya nyala kedip-kedip, harus dibinding dulu, nanti gua kasih praktekin. Ini gue jelasin dulu nih channel 5 nya. Ini tekan agak lama dia untuk on, untuk off sama juga tekan agak lama, sekitar 3 atau 4 detik. Kalau lu tekan sekali soundnya hilang, jadi mute, hilang ya, matiin apa namanya, matiin sound. Dah oke. Satu lagi, dia untuk mode lampu hazard ya, karena di sini ada shift gear sama lambang segitiga nih, kayaknya hazard nih kan. Lu tekan agak lama juga, nanti tuh dia lampu sen kiri kanan depan belakang dia nyala berbarengan. Oke, jadi itu semua udah gue jelasin, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5. Nah ini untuk streamingnya steering ya. Terus untuk setelan cuma satu, dia apa namanya, untuk apa dual rate-nya dia nggak ada. Dia untuk yang remote generasi ketiga ini udah finishingnya dop, kayak dia dilapisin lagi sama rubber ya, beda sama yang versi pertama atau kedua, dia bener-bener kelihatan plastik banget. Ini tuh kalau disamain tuh sama finishingnya remote-nya PL Toys tuh yang ada displaynya, dia sininya rubber, jadi nggak kelihatan apa ya, menurut gua keren, lumayan lah, detailnya juga lumayan. Nah lu kalau ini tinggal lu warnain ya, lu variasiin atau lu ganti lah steering wheelnya juga bisa gitu kan. Nah kecil gini kan. Oke, jadi ini yang unit yang gua pakai itu WVL C24 yang udah gua custom warnanya ya, udah gua custom warnanya, jadi warna basicnya warna merah, gua ganti warna apa namanya, biru, terus dikasih efek ya, namanya apa ya, weathering ya, jadi gue bikin kesan-kesan karat gitu ya, biar natural gitu loh kelihatannya nggak kayak mainan banget gitu loh. Emang sih ini mainan, tapi kalau udah dicat atau lo nggak kasih efek seperti ini ya, lo cat aja tuh udah berasa lo ngilangin efek toysnya gitu loh. Kesannya apalagi lo jago moto, lo motonya pas, angle-nya pas, ini lo udah kayak mobil beneran jadinya ya. Udah gua kasih driver juga biar apa ya, RC kan mobilnya jalan kan, kalau nggak ada drivernya lucu gitu loh, kayaknya gimana sih, ada yang kurang gitu ya, ini mobil kok jalan sendiri gitu kan, nggak ada drivernya itu kan. Kalau ada drivernya tuh nah komplit gitu loh, rasanya tuh si mobilnya ada yang nyupirin si bapak ini gitu enaknya. Oke ya, sorry, untuk bawahnya udah full metal ya, pakai dual speed full metal. Nah ini ada yang ini tuh speaker ya, ntar gue jelasin. Oke,
Itu kelebihan dari si remote lagi apa ya, soundnya WPL yang V3 ya. Kelebihannya di situ, dia pertama dia udah lu dalam satu paket lu udah dapat remote, ESC nya udah include, receivernya udah include, sound, lampu udah include gitu. Nah itu modulnya kecil ya kan, nanti gua kasih fotonya, modulnya kecil gitu loh. Jadi tuh untuk ruangan seperti ini lu bisa naruh, istilahnya tuh lu nggak harus ngorbanin apa ya, nyowak apa segala macam gitu loh. Space-nya cukup segini aja, cukup luas. Apalagi kalau mau yang modelnya truk, dia lebih enak lagi gitu kan. Oke ya, kekurangannya lumayan banyak juga. Ini menurut versi gua. Yang pertama dari remote-nya ya. Dari remote-nya dia lu nggak bisa naruh begini. Lu nggak bisa naruh gini, ya kan? Beda sama remote ini ya kan. Ini remote ecek-ecek ya, tapi dia bisa naruh begini. Ini remote yang agak bagusan, bisa naruh gini. Yang ini naruh di mana coba, ya kan? Ini lama-lama catnya kegugus ini kalau naruhnya gitu kan. Jadi ya lu habis main gini lo naruhnya agak spesial lah berarti. Oke. Kekurangannya itu lagi apalagi ya, dari speakernya kecil banget bro, ya kan? Speakernya kecil banget. Kira-kira bagus nggak sih nih dengan suara speaker ini? Sekarang bandingin aja deh sama speaker ini lah ya. Ini speaker dari apa ya, Bluetooth ya, speaker Bluetooth ya kan. Nah kira-kira speaker ini sama speaker ini bagus mana? Ya kan, kalau bilang ini yang bagus lu harus dengerin langsung berarti. Jadi gini maksud gua, si WPL karena dia ngasih combo ini kayak ngasih speaker tuh cuma-cuma, yang penting lu udah beli bunyi gitu kan. Jadi lu tinggal ya, lu kalau mau upgrade monggo gitu kan. Oke, ini yang di sini gua udah upgrade speakernya, suaranya lebih bagus. Kenapa sarung tangan gua robek begini ya? Ini ganti dulu dah, sarung tangannya jelek. Oke, setelah gua ganti speakernya jadi pakai merek Lanus ya, suaranya sih menurut gua nggak beda jauh sih sama ini 11-12, cuma ini menang ya. File soundnya dia itu udah 64 bit, jadi ditambah speakernya 2 dan bagus, udah suaranya jadi jernih gitu. Tapi memang harganya yang ini lumayan, dilupakan. Jadi gua coba bikin ini WPL soundnya tuh berasa sense ya. Kalau lo nggak percaya lo bisa buktiin sendiri dah gitu loh. Karena lu denger apa namanya via gua rekam via handphone, terus lu dengerin di YouTube gitu kan, tuh suaranya kalau yang kupingnya agak apa ya namanya, audiophile gitu kan, atau apa gitu, tuh nggak kena gitu loh. Jadi harus dengerin langsung gitu loh, baru berasa. Coba gua tes lagi, tadi gua matiin ya. Dia buka lebih garing suaranya. Jadi gini loh, kalau dia udah di remote ini, misalkan nih lu udah offin, lu onin lagi itu dia nggak connect. Begitu sebaliknya, mobil ini di off,
di onin di sini lagi itu dia nggak connect. Jadi itu dia lo harus apa selalu ngepencet apanya pinnya ya, tekan sekali. Nah itu dia udah connect. Udah lampu stopnya ya. Jadi gimana menurut lo teman-teman? Nah kalau ditutup tuh suaranya agak menghilang ya. Ya pilihan bebas ya. Gue udah bahas kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bantu sebelum lo putusin untuk beli WPL Sound generasi ketiga. Oh ya, dia fitur yang terbaru itu dia ada fitur drag brake ya di modul ini. Jadi di posisi dual speed ini kan ada yang speed speed yang kencang sama yang pelan. Nah kalau yang pelan itu dia delosor turun pada saat nanjak. Nah kalau yang pakai low speed memang kalau nanjak harusnya pakai low speed ya. Low speed dia naik, lu lepas gas tuh dia brake dia. Nah itu fitur di sini tuh udah ada. Kemarin gue udah tes, nanti gue kasih videonya untuk pada saat dia naik ke atas ya, terus dia stop. Itu aja sih reviewnya dari gue. Buat yang udah nonton, thank you. Ini video panjang banget. Makasih banget tuh udah nonton. Misalkan lu nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ya, gue ucapin terima kasih. Terus yang belum subscribe ya lu subscribe channel gua. Kalau suka, nggak suka ya oke lah, bebas kok. Kalau lu udah subscribe lu bisa dapat update. Nah, nanti ini gua pengen tes di ruang terbuka ya, jadi biar tahu performanya ya kan, istilahnya nggak cuma tampilan fisiknya aja, performanya juga untuk istilahnya gua udah setting di linksnya, di gardannya dan lain-lainnya gua setting. Istilahnya nih ESC ini oke nggak diajak main off-road gitu loh. Nanti kalau lu udah subscribe lu dapat informasi terbaru ya dari gua. Oke, gua ucapin thank you banget yang udah nonton. Salam satu remote ya, satu aspal ya. Satu aspal emang ojol. Satu remote.